Pemirsa, baru beberapa saat kita bernafas lebih lega karena melandainya kasus COVID-19 di Indonesia. Kini kita harus kembali mengencangkan kesiagaan kita. Datang varian baru COVID-19 bernama Omicron yang sudah menyebar di Afrika, Eropa, bahkan Asia. Apa itu sebetulnya Omicron? WHO menyatakan hingga saat ini belum jelas apakah Omicron itu lebih menular dibandingkan varian lain termasuk Delta, pun belum dapat disimpulkan secara pasti apakah infeksi Omicron ini lebih parah dibandingkan infeksi varian lainnya. Namun yang jelas data di Afrika Selatan memperlihatkan bahwa Omicron membuat positivity rate yang tadinya 1% bisa menjadi 30%. Selain itu Omicron juga bisa menginfeksi ulang orang-orang yang sudah terinfeksi varian Delta atau orang-orang yang sudah mendapatkan vaksinasi. Oleh karena itu, penyebaran varian Omicron berpotensi besar menyebabkan beban fasilitas kesehatan meningkat. Oleh karena itu pula jangan sampai deh Indonesia telat lagi mengantisipasi varian baru ini karena gagal mempersiapkan diri sama dengan mempersiapkan diri untuk gagal. Masih ingatkan betapa mencekamnya kondisi negara kita ketika gelombang kedua pada bulan Juni sampai Agustus 2021 menghantam kita. Gara-gara varian Delta, kasus harian nasional pernah lewat dari angka 50.000 kasus per hari. Kematian pernah di atas 1.000 kasus per hari, fasilitas rumah sakit kolaps, lahan pemakaman penuh. Ancaman serupa kini siap menerjang Indonesia bila kita tidak mengantisipasinya dengan baik. Pengetatan pintu masuk, pembatasan aktivitas masyarakat, peningkatan vaksinasi dan juga kesadaran prokes serta kesiapan nakes, vaskes dan obat-obatan harus digeber dari sekarang. Apalagi libur Nataru akan segera datang. Jangan sampai kita salah langkah terus ribut-ribut sendiri, tergagap-gagap lalu hidup dalam teror lagi. Inilah kontroversi selengkapnya. Menghadang teror Omicron bersama saya Zilvia Iskandar. Selain varian lama, di beberapa negara telah muncul varian baru, varian Omicron yang harus menambah kewaspadaan kita. Pelajaran di gelombang kedua, virus Delta itu pertama nggak ada di Indonesia. Jangan sampai bocor seperti kemarin, karena ini penyebarannya lebih cepat dan menyebabkan lebih berat, maka memang fungsi deteksi dini itu harus cepat. Kemudian intervensi di awal itu harus dilakukan dengan baik. Pemirsa, bersama kita malam hari ini telah hadir 5 narasumber di Grand Studio Metro TV. Yang pertama adalah Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kementerian Kesehatan. Kemudian Kombes Pol Ahmad Ramadan, Kabag Penum Humas Polri. Berikutnya Saleh Daulay, anggota Komisi 9 DPR RI. Selanjutnya Dr. Daeng M. Fakih, Ketua Umum PBID. Berikutnya adalah Iwan Aryawan, epidemiolog. Dan telah tersambung lewat sambungan Zoom adalah Bapak Mayer Fas, Dubes Indonesia untuk Belanda. Selamat malam Ibu Siti dan juga Bapak-Bapak semua, terima kasih telah bergabung bersama kami di kontroversi hari ini. Saya akan langsung mulai ke Ibu Siti. Ibu Siti, apakah varian Omicron sudah terdeteksi di Indonesia? Ya, sampai saat ini ya kita belum menemukan varian Omicron ini terdeteksi di Indonesia ya. Belum menemukan, apakah karena belum mengetesnya, Bu? Kebijakannya bahwa semua pelaku perjalanan saat ini dilakukan pemeriksaan genome sequencing buat yang positif ya. Tapi memang kita tidak punya terlalu banyak pelaku perjalanan yang melakukan perjalanan dari Afrika Selatan ataupun WNA dari Afrika Selatan. Jadi sekarang kalau misalnya pelaku perjalanan itu tiba ke Indonesia, terutama dari negara-negara yang sudah terinfeksi Omicron, kalau mereka ternyata dites positif, langsung genome sequencing. Betul, jadi kita mengantisipasi ya. Saat ini kan sudah ada pelarangan untuk 11 negara, terutama negara-negara Afrika Selatan dan daerah sekitarnya ditambah dengan negara Hong Kong. Oke, Pak Iwan, sejauh ini apa yang kita ketahui soal varian Omicron ini? Apakah lebih mudah menular dibandingkan varian Delta? Iya, jadi ini varian baru ya, jadi pengetahuan kita belum banyak. Jadi banyak yang masih berupa teori atau dugaan. Nah, memang yang paling ditakutkan adalah kalau dia lebih menular dari varian Delta. Nah, ini memang data seperti tadi sudah ditunjukkan, data di Afrika Selatan menunjukkan bahwa penularannya cepat. Tapi ini data dari satu daerah di Afrika Selatan. Jadi datanya kita masih tunggu untuk
data yang lebih banyak yang supaya kita lebih tahu pasti sifat Omikron itu seperti apa. Belum pasti lebih menular atau tidak, tapi apakah lebih tingkat keparahannya, infeksiusnya seperti apa Dokter Daeng? Ya, Omikron ini kan karena baru ya, varian baru ya. Memang berubah-ubah informasi ya. Pertama ditengarai bisa menimbulkan berat, tapi kemudian ada penjelasan ternyata tidak seberat Delta. Kemudian juga di penjelasan berikutnya ternyata yang kondisi berat itu dikaitkan pada pasien-pasien yang memang memiliki daya tahan tubuh kurang bagus, misalnya punya penyakit HIV dan penyakit yang menimbulkan daya tahan tubuh lain. Jadi memang informasi tentang berat tidaknya ini masih agak belum pasti, tetapi menjaga kemungkinan ini berat, apalagi informasi tentang kecepatan penularan lebih tinggi, ini kita harus berhati-hati karena penularan yang tinggi itu menyebabkan kalau masuk ke kita itu cepat penaikannya. Kalau cepat kenaikannya dalam satu tempo tertentu pasti akan memperberat di pelayanan. Itu yang harus kita antisipasi. Baik, ketika masih banyak ketidakpastian seperti ini Ibu Siti, apa hal pasti yang harus kita lakukan untuk mencegah Omikron? Yang pasti kita sudah melakukan upaya penutupan ataupun pengetatan pintu masuk negara dan kita menghimbau sebenarnya masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri dulu ya di masa seperti ini ya. Tapi baru sebatas imbauan. Betul, Belum ada larangan yang belum pasti. ada larangan untuk pergi ke luar negeri. Kenapa Ibu? Apakah tidak sebaiknya memang ditutup saja opsi untuk bisa pergi ke luar negeri supaya kita tidak terlambat? Karena nanti sebenarnya ada beberapa upaya-upaya seperti perpanjangan waktu karantina yang sudah tadinya 7 hari, kemudian ditambah lagi menjadi 10 hari, dan evaluasi untuk penutupan negara-negara yang sudah melaporkan Omikron ini kan akan dilakukan 14 hari ke depan. Artinya kita masih melihat ya seberapa besar eskalasi yang terjadi. Dan sebagian besar kasus-kasus yang dilaporkan ini sebenarnya kasus-kasus impor dari pelaku perjalanan. Jadi belum ada local transmission dari negara-negara tersebut ya. Nah jadi ini artinya masih bahwa pusat daripada Omikron ini adalah di sekitar negara Afrika Selatan dan negara-negara sekitarnya. Bang Saleh, apakah kebijakan-kebijakan yang sudah diambil pemerintah sejauh ini, tadi mengetatkan perjalanan, kemudian memperpanjang masa karantina, itu sudah cukup untuk mencegah Omikron? Saya kira untuk sementara ini sudah cukup, tapi ada beberapa catatan yang mungkin bisa saya sampaikan. Pertama tadi, kan melarang orang-orang yang dari 11 negara untuk masuk ke Indonesia. Menurut saya itu belum tentu cukup. Kenapa? Karena orang yang keluar negeri itu bisa jadi ketemu dengan orang yang dari Afrika Selatan dan negara yang tadi 11 itu di tempat-tempat transit misalnya. Kan kadang-kadang orang turun di Dubai, turun di mana gitu kan. Dan bisa ketemu gitu. Atau mungkin di pesawat dan seterusnya. Dan itu sampai masuk ke Indonesia. Nah karena itu saya kira apapun ceritanya yang dilakukan oleh pemerintah sekarang untuk melakukan pengetatan screening ketat bagi orang-orang yang baru masuk ke Indonesia, termasuk warga negara asing terutama, itu harus tetap dilakukan. Jadi sekarang kan ditutup 11. 11 negara. Apa betul cukup yang 11 negara itu? Karena saya tidak mau lagi misalnya kejadian seperti dulu yang soal Delta. Delta itu kan kita kemarin kecolongan sebetulnya menurut saya. Kita punya waktu yang luang sebetulnya untuk mengantisipasi, tapi tidak melakukan banyak hal. Nah sekarang kita punya waktu karena saya kira tadi Ibu Nadia mengatakan sampai sekarang belum tercatat ada orang yang terpapar, ya saya kira waktu ini kita gunakan untuk mengantisipasi semaksimal mungkin bisa kita lakukan. Baik, Pak Iwan, menutup pintu untuk orang-orang dari 11 negara belum cukup kata Bang Saleh. Kalau menurut Pak Iwan? Iya, belum cukup memang. Jadi itu kan kita mencegah supaya tidak masuk ke Indonesia ya, dengan asumsi Omikronnya belum ada di Indonesia. Yang sekarang kita kan mengatakan dia belum terdeteksi, belum tentu belum ada. Karena kan Omikron ini kan kita tahunya dari Afrika Selatan sekitar pertengahan November ya. Padahal sebetulnya itu kan spesimen yang diperiksa dari tanggal 8 November. Nah 8 November sampai kita tutup perbatasan kan itu sudah ada perjalanan. Ya itu bisa saja sudah menularkan. Nah di dalam negeri apa yang kita lakukan? Ya kita harus memperkuat surveillance kita. Jadi kita harus memperkuat surveillance ya. Jadi kita harus memperkuat genome sequencing kita supaya kita tahu kalau ada Omikron ini sudah masuk atau belum. Dan kembali lagi sebetulnya pencegahannya ya kembali ke kita harus tingkatkan vaksinasi kita. Ya karena vaksinasi itu akan sangat membantu. Kemudian protokol kesehatan kita juga kita harus tingkatkan dan testing dan tracing kita. Sebelum kita bicara soal vaksinasi, Bu Nadia, kata Pak Iwan, kata Bang Saleh, tidak cukup hanya menutup
warga dari 11 negara tersebut? Iya, tentunya tadi kita akan lihat ya perkembangan lebih lanjutnya dan apakah perlu kita menambah list lagi negara seperti Australia yang paling dekat kan sudah melaporkan adanya kasus Omikron ini. Tapi kembali lagi karena pelaku perjalanan. Jadi nanti tentunya kita melihat bagaimana apakah memang perlu ditambah karena saat ini sudah 23 negara ya, tidak 11 negara lagi. Evaluasi itu akan dilakukan dengan cepat gak Bu? Karena kan kita berkejaran dengan waktu ya, jangan sampai kita terlambat mengantisipasi. Iya, tentu nanti akan dihubungkan dengan berapa besar jumlah kasus yang terjadi di negara-negara lain. Bukan hanya negara Afrika Selatan. Kalau saat ini kan lebih banyak kasus itu terjadi di negara Afrika Selatan. Seperti itu. Sementara negara-negara yang melaporkan adanya kasus ini jumlahnya sebenarnya relatif kecil dan tidak terjadi peningkatan kasus yang signifikan karena masuknya Omikron ini di negara-negara tersebut. Oke, kalau menurut Dokter Daeng, upaya apa lagi yang harus dilakukan pemerintah? Kalau tadi dari sisi negara yang boleh dan tidak boleh itu dirasa masih belum cukup, dari apa lagi kebijakan yang harus kita ketatkan dari sekarang? Ya, tadi kan dikatakan memang yang utama itu jaga pintu kita, jangan sampai bocor itu. Yang kedua, ya ini kan upaya manusia ya. Kadang-kadang kita sudah jaga yang ketat begitu, ternyata mungkin kita sudah terlambat ya. Karena kan sebenarnya di awal November itu sudah diberitakan gitu. Oleh karena itu memang saya setuju Dr. Iwan tadi. Memang surveillance kita, tracing dan testing itu memang betul-betul dipersiapkan, dikuatkan. Karena itu untuk mendeteksi lebih awal kalau terjadi di lapangan. Kalau itu kita kuatkan, mungkin kita cepat mengetahui dan cepat melokalisir. Nah, lokalisir ini penting sekali. Yang ketiga, kalau menurut saya yang harus dikerjakan pemerintah, ya sudah siap-siap ini kebijakan, misalnya mengkonversi kalau terjadi lonjakan, mengkonversi tempat tidur yang non COVID menjadi COVID, menambah shelter sehingga masyarakat kita yang mungkin nanti sakit ya bisa tertampung di pelayanan. Bagaimana kesiapan vaskes kita, kemudian bagaimana menjaga internal kita sendiri di Indonesia seperti apa, karena sebentar lagi kita akan memasuki Nataru. Itu adalah tugas Pak Ramadan dan teman-teman nanti dari kepolisian. Kita akan ulas lebih jauh pemirsa usai jeda.